Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan matematika komputasi hari ini kita akan belajar terkait dengan metode linear programming. Nah, ini lanjutan dari yang kemarin ya. Jadinya kemarin kan masih istilahnya kayak pengenalan gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan perhitungan dari metode linear programming. Nah, untuk tim dosennya sudah saya jelaskan seperti sebelumnya. Saya sendiri, lalu ada Pak Arista dan Bu Anita. Nah, terus lanjut kompetensi yang kita pelajari di mata kuliah ini ya. Di sini diharapkan mahasiswa itu dapat membuat model yang pertama itu. Lalu kemudian membuat gambar atau grafik LP, linear programming. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa menyelesaikan model dengan perhitungan matematik. Dan yang terakhir, memberikan keputusan menggunakan metode linear programming atau LP itu tadi. Jadinya runtut ya, seperti yang di minggu kemarin juga, di sebelumnya juga, kita sudah belajar mengenai pengenalannya. Jadi pengenalan awal, dan di sini kita akan langsung praktek menghitung dan memasukkan rumus-rumusnya. Nah, terus di sini juga untuk tujuannya, apa tujuan ya di sini ya. Jadinya awal itu identifikasi masalah seperti biasa, lalu kita membuat model. Kemudian yang poin ketiga menyelesaikan kasus dengan metode grafik dan metode simplex. Simplexnya kita nanti bahas di pertemuan yang lain. Lalu yang terakhir membuat keputusan yang optimal berdasarkan dari alternatif-alternatif yang mungkin nanti muncul. Terus selanjutnya terkait dengan pengertian. Kemarin kan sudah dibahas juga terkait dengan definisi linear programming. Di sini kita review lagi. LP atau linear programming sendiri adalah model matematis. Nah, di sini LP digunakan untuk memecahkan masalah dari sumber daya terbatas. Tujuannya agar didapatkan solusi optimal. Terus untuk penyelesaiannya kita menggunakan model matematis ya. Jadinya pakai fungsi linear. Nah, di sini kita menyelesaikan masalah LP dengan menggunakan metode grafik dan simplex. Cuman kita di sini lebih fokus ke yang metode grafiknya. Nah, terus di sini ada model LP ya. Model LP di sini ada dua macam fungsi dalam LP. Kemarin juga kita sempat bahas fungsinya ya. Ada fungsi tujuan atau objektif yang memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya. Nah, rumusnya seperti itu. FT dalam kurung max atau min sama dengan C1X1 plus C2X2 plus C3X3 dan seterusnya. Terus kemudian ada fungsi batasan atau constraint atau kendala ya. Di sini fungsi batasan itu menggambarkan batasan-batasan yang dihadapi. Jadinya ada fungsi batasan fungsional menggambarkan komposisi penggunaan sumber daya. Jadinya seperti yang dirumuskan di bawah ini ya. Jadinya ada A11, X1 plus A12, X2 dan seterusnya. Nah, ini mengikuti juga ya pembatasan. Kemudian yang kedua itu ada fungsi batasan fungsional juga yang menggambarkan kuadran matematika positif. Jadinya X1, X2, X3, dan seterusnya. Selama X ini lebih atau sama dengan 0. Jadinya tidak memungkinkan untuk X sendiri ini di bawah 0 atau memiliki angka yang negatif kayak gitu. Terus di sini penyelesaian masalah dengan LP dilakukan dengan metode grafik yang dia mewakili dua variabel dan simplex yang lebih dari dua variabel. Nah, di sini metode grafik digunakan untuk pemecahan masalah LP dengan dua variabel. Nah, langkah-langkahnya menyusun formula matematis tadi, jadinya untuk rumus-rumusnya kita masukkan, terus menggambar garis fungsi batasan pada sistem sumbu salib. Jadinya sistem sumbu salib sendiri adalah sistem X, kayak perpotongan sumbu X dan Y, kayak gitu. Terus membentuk solusi visible sesuai dengan batasan-batasan fungsional dan non-negatif. Dan yang terakhir menentukan titik optimal.
Nah, ini studi kasus yang sebelumnya ya. Jadinya kita masih menggunakan perusahaan Citra Anggala. Ini seperti soalnya masih sama seperti yang sebelumnya di pertemuan kemarin ya. Ini produk X membutuhkan 2 unit bahan A dan 4 unit produk Y. Terus produk yang membutuhkan 5 unit bahan B dan 2 unit untuk produk Y. Oh, ini ralat ya. Ini oh ya ya X Y X Y ya. Nah, kapasitas bahan A adalah 400 unit dan B adalah 600 unit. Terus untuk menyelesaikan produk S butuh waktu 50 menit per unit dan produk Y adalah 40 per menit. 40 menit per unit, maaf, maaf. Nah, untuk jam kerja pegawai yang tersedia 10.000 menit. Jadinya tidak boleh lebih dari 10.000 menit, istilah kayak kuotanya lah. Terus permintaan pasar produk X tidak lebih dari 140 dan produk Y tidak lebih dari 7. Terus untuk labanya sendiri dari produk X itu 5.000 dan produk Y adalah 11.000 per produknya. Yuk lanjut. Nah ini untuk tabelnya kemarin juga sudah dibahas terkait tabel. Jadinya dimasuk-masukkan ya untuk nilai-nilai angkanya dan variabelnya ya. Jadinya bahan A, bahan B, jam kerja, permintaan X, permintaan Y, gitu. Terus ini labanya juga. Nah, ini untuk jenis produknya dimasukkan juga X sama Y. Nah, terus untuk kemampuannya. Nah, lanjut. Nah, ini untuk model LP-nya ada dua formula ya. Ini formula matematisnya FT dalam kurung max Z sama dengan 5.000 X plus 11.000 Y. Terus untuk fungsi batasannya ini bahan A sama dengan 2X plus 4Y kurang atau sama dengan 400. Ini untuk batasan pertama ya. Terus bahan B 5X plus 2Y kurang atau sama dengan 600. Ini untuk batasan B ya. Terus untuk batasan C, ini kita masuk ke jam kerja. Sama dengan 50X plus 40Y. Kurang atau sama dengan 10.000. Terus batasan D, ada permintaan X yang kurang atau sama dengan 150 dan permintaan Y yang kurang dari 70. Kurang atau sama dengan ya. Kurang atau sama dengan 70 di batasan Y. Dan yang terakhir, X sama Y ini kondisinya lebih besar atau sama dengan 0. Jadinya tidak dimungkinkan X sama Y ini bernilai negatif. Nah, ini kita mulai masuk ke grafiknya. Ini penyelesaian dengan grafik ya. Ini kan masuk batasan 1, 2X plus 4Y kurang atau sama dengan 400. Jika X sama dengan 0, maka ini tinggal dimasukkan X-nya diganti dengan 0, 2 dikalikan 0 plus 4Y kurang atau sama dengan 400. Nah, otomatis si 2 kali 0 ini kan hilang. Jadi 4Y kurang atau sama dengan 400. Nah, Y-nya kurang atau sama dengan 100. Nah, lanjut ke Y. Kita masukkan Y-nya. Jika Y sama dengan 0, maka 2X plus 4. Nah, ini Y-nya jadi 0. 4 dikalikan 0 kurang atau sama dengan 400. Lalu masuk ke bawah 2X kurang atau sama dengan 400. Dan yang terakhir X kurang atau sama dengan 200. Nah, berarti kan ini sudah diketemukan. X sama Y-nya ini berapa nilainya. Tinggal dimasukkan. X 200, Y 100. Nah, masuk ke tabel. Muncul satu garis di sini. Nah, terus untuk garis kedua ya, batasan kedua ini kita masukkan 5X plus 2Y kurang atau sama dengan 600. Jika X sama dengan 0, maka 5 dikalikan 0 plus 2Y kurang atau sama dengan 600. 2Y kurang atau sama dengan 600. Nah, Y muncul nih. Ini muncul nilainya. Y kurang atau sama dengan 300. Terus gantian kita mencari nilai dari X. Jika Y sama dengan 0, maka 5X plus, ini kan otomatis jadi 0 ya. 5X kurang atau sama dengan 600. Nah, tinggal dibagi. 600 dibagi 5 berapa? X kurang atau sama dengan 120. Nah, X 120, Y 300. Tinggal di garis. Garis. Muncul garis kedua. Terus, kita cari garis ketiga menggunakan batasan ketiga. 50X plus 40Y kurang atau sama dengan 10.000. Ini otomatis dibulatkan, disederhanakan ya. Nolnya dihilangkan, jadi 5X plus 4Y kurang atau sama dengan 1.000. Nah, jika X sama dengan 0, maka 5 dikalikan 0 ini kan hilang ya.
4Y kurang atau sama dengan 1000. Nah, 1000 dibagi 4 muncul nih Y kurang atau sama dengan 250. Nah, jadinya Y-nya sudah ketemu 250. Tinggal kita mencari X. Jika Y-nya sama dengan 0, maka 5X sama dengan otomatis kurang atau sama dengan 1000. Nah, ini 1000 dibagi 5, berapa sih nilainya? X kurang atau sama dengan 200. Jadinya tinggal dimasukkan. X-nya 200 nih, muncul nih. Terus Y-nya 250, wes tinggal ditarik. Muncul garis ketiga. Itu. Terus garis keempat ya. Ini kan udah muncul garis keempat. Kita ambil berdasarkan batasan 4 sama batasan 5. Garis keempat sama 5 ya. Otomatis si X ini 140. Jadinya 140 karena Y tidak diketahui. Otomatis garisnya ke atas. Sedangkan Y sendiri kan 70. Otomatis garisnya langsung ke kanan. Soalnya X-nya tidak ada. Nah, wes lanjut. Nah, penyelesaian dengan grafik ya. Ini kan tinggal diarsir ya. Masukkan nilai kemungkinan daerah penyelesaian. Nah, ini yang diarsir ya. Misal X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Maka batasan 1, 2X plus 4Y kurang atau sama dengan 400. Nah, ini dimasukkan si 1 ini. Nah, berarti kalau dimasukkan tinggal nanti hasilnya 6 kurang atau sama dengan 400. Nah, berarti ini kan kondisinya benar ya. Logis. Kondisi 6 ini kurang atau sama dengan 400. Berarti X1 dan Y1 termasuk daerah penyelesaian. Gitu. Nah, ini berarti yang di arsir ini kan daerah penyelesaian gitu kan. Terus misal X100 dan Y100, maka batasan 1 dimasukkan nih. Nah, 600 kurang atau sama dengan 400. Berarti ini kan kondisinya salah. Tidak mungkin 600 itu lebih kecil daripada 400. Berarti X sama dengan 100 dan Y sama dengan 100 ini bukan termasuk daerah penyelesaian. Berarti jika X 100 dan Y 100, dia di luar ini tidak termasuk yang diarsir. Gitu. Nah, lanjut ke membentuk visible solution untuk menentukan titik optimal ya. Nah, ini berikut untuk cara matematikanya. Kan titik visible 1 ya. Titik potong persamaan E dengan sumbu Y, yaitu Y kurang atau sama dengan 70. Karena tidak berpotongan dengan sumbu X, maka nilai Y 70 dan X-nya 0. Berarti kan ini kan cuma garis lurus gitu kan. Terus nilai optimal titik visible 1 sebesar, nah ini kan tinggal dimasukkan rumusnya. Ini kan keuntungannya dimasukkan ya. Nah, berarti kan ini X-nya 0, Y-nya 70 dimasukkan. Dan otomatis 5.000 ini jadi 0 dan 11.000 ini dikalikan 70. Nah, hasilnya 770.000. Tuh. Terus untuk titik kedua nih, perpotongan kedua. Membentuk visible solution menentukan titik optimal. Ini titik visible kedua ya. Jadinya merupakan titik potong persamaan A dengan persamaan E, yaitu 2X plus 4Y kurang atau sama dengan 400 dengan Y kurang atau sama dengan 70. Jadi dengan disubstitusi didapatkan nilai titik visible 2 yaitu X. X sama dengan 60 dan Y sama dengan 70. Kayak gitu. Nah, terus nilai optimal titik visible 2 sebesar ini tinggal dimasuk-masukkan juga. 5.000 dikalikan 60 dan 11.000 dikalikan 70. Jadinya 1.070.000. Ini nilai kedua ya. Nah, terus kita cari nilai ketiga. Membentuk visible solution menentukan titik optimal. Nah, ini titik visible ketiga ya, merupakan titik potong persamaan A dengan persamaan B, yaitu 2X plus 4Y kurang atau sama dengan 400 dengan si 5X plus 2Y kurang atau sama dengan 600. Nah, dengan substitusi maka nilai titik visible-nya, visible 3 ini sebesar X. X sama dengan 100 dan Y sama dengan 50. Nah, terus untuk nilai optimal titik visible 3 ini sebesar, tinggal dimasuk-masukkan ya, 5.000 dikalikan 100 plus 11.000 dikalikan 50. Jadinya hasilnya 1.050.000. Nah, ini untuk titik ketiga ya, nilainya muncul ya.
Nah, terus untuk titik yang keempat ya, membentuk feasible solution menentukan titik optimal. Ini untuk titik keempat merupakan titik potong persamaan B dengan sumbu X, yaitu 5X plus 2Y kurang atau sama dengan 600. Dengan sumbu X, maka nilai titik feasible 4 sebesar X sama dengan 120 dan Y sama dengan 0. Artinya kan ini kan titiknya kan 120, Y-nya kan 0 ya, di garis soalnya ya. Nah, nilai optimal titik fleksibel 4 sebesar 5.000 dikalikan 120. Ditambah 11.000 ini otomatis kosong ya. Jadinya tinggal dikalikan 5.000 sama 120 yang hasilnya jadi 600.000. Nah, ini kan sudah muncul ya. 4 titik ini sudah dihitung semua. Bandingkan 4 titik visible di slide sebelumnya. Pilih yang nilainya paling besar karena fungsi tujuan kita maksimal. Jadinya berdasarkan 4 perhitungan ini, memungkinkan hasil atau angka yang paling besar ini adalah titik kedua, yaitu yang menghasilkan nilai 1.070.000 kayak gitu. Nah, ini kan yang dipilih titik visible 2 merupakan yang menghasilkan solusi optimal, yaitu sebesar 1.070.000 dengan memproduksi barang X sebanyak 60 unit dan Y sebesar 70 unit. Nah, ini kan sudah muncul berarti yang diarsir ini adalah titik yang sesuai dengan kondisi perhitungan tadi. Nah, terus untuk titik yang optimalnya, yang titik kedua itu tadi. Soalnya untuk nilai angkanya atau rupiahnya itu paling untung dia. Nah, ini untuk contoh kasus minimize ya. Nah, ini PT Tosana ini ya. Nah, ini untuk tabel dasarnya, hasil tambang kayak gitu, terus model LP-nya. Nah, misalnya dengan grafik kayak gini, nah ini tinggal dihitung nanti coba dikerjakan di rumah ya. Jadinya nanti di cross check dengan jawaban yang di sini benar atau salah, nanti dikoreksi bareng-bareng di pertemuan selanjutnya. Nah, ini untuk titik optimal 1 2 3 4 kayak gitu. Nah, wes sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau semisal tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke tugas kelompok membuat jurnal. Nah, kemarin kan kita sudah mereview jurnal ya. Jadi hari ini kita akan membuat jurnal. Nah, tapi ini kelompok, jadinya bisa dibagilah untuk bab-babnya. Nah, berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya, buatlah jurnal berdasarkan jurnal yang telah direview sebelumnya. Jadinya babnya istilahnya kayak ngikut yang pembagian kemarin. Terus teknik pengerjaan jurnalnya bebas, boleh literatur review, boleh menggunakan metode yang ada di jurnal sebelumnya juga. Tapi jika menggunakan dataset, bisa mengambil dari internet. Jadinya kayak kalian bisa download di Google ataupun dataset yang lain. BPS, BPS Jatim, BPS Indonesia juga boleh, bebas. Yang penting nanti bisa dicantumkan sumber dan citasinya. Terus lanjut, format dan template penulisan jurnal bebas bisa mengacu ke jurnal manapun. Cuma nanti kalau semisal teman-teman butuh, bisa saya share lah untuk template-nya, contoh template-nya. Nah, terus untuk semakin indikator penilaiannya ya, semakin kompleks dan rapi pengerjaan jurnal, semakin tinggi nilainya. Jadinya untuk jurnal teman-teman yang semakin banyak jurnalnya, literaturnya kayak gitu, itu mungkin nanti nilainya bisa lebih banyak. Maksudnya lebih maksimal lah daripada teman-teman nih kalau cuma nge-review 3 jurnal, 5 jurnal kayak gitu. Nah, terus untuk deadline dan presentasinya menyesuaikan. Nanti minggu depan bisa dipresentasikan. Sekalian kita nanti kalau ada waktu kita quiz gitu ya. Quiz sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Untuk perkuliahan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.